Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya ada janji yang Yesus sampaikan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita juga hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, karena perasaan kita sering kali naik turun, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita hidup berdasarkan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Karena itu Rasul Paulus katakan bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kembali lagi saya akan mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib, yang selalu menerangi hidup kita, membersihkan jalan-jalan pikiran kita, dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran yang ajaib. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sudah terberkati melalui program ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bantu membagikan kembali, bantu reshare ke grup-grup WhatsApp, ke akun-akun pribadi teman-teman, keluarga, sahabat, kenalan kita, ya kan, baik di sosial media kita maupun di mana-mana, agar berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, melainkan bisa diterima juga banyak orang. Karena kita percaya kita ada untuk menjadi berkat, minimal kita bisa menguatkan orang lain melalui renungan-renungan yang kita bagikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang ada dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Selalu nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yesus yang harus kita pegang dan merupakan janjinya dalam hidup kita. Sehingga keadaan apapun, situasi apapun, kalau kita tahu ada janji yang Tuhan berikan buat kita, maka hidup kita berpegang pada janji, bukan berpegang kepada realita atau kenyataan yang kita lihat. Karena seringkali realita, kenyataan yang ada di depan mata kita membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita panik, saudara. Tapi kita dikuatkan tatkala ada janji. Dan inilah yang Yesus sediakan buat setiap kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yesus bilang begini, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku." Perhatikan, di dalam nama Yesus. Yesus bilang apa? "Aku akan melakukannya." Tujuannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Di ayat 14 selanjutnya diteguhkan lagi apa yang Yesus katakan di ayat sebelumnya. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Saudara perhatikan, sesuatu diulang-ulang oleh Yesus. Pesan ini pesan yang sangat penting untuk kita anak-anak Tuhan pegang. Untuk kita anak-anak Tuhan lakukan dalam keseharian kita. Apa itu? Meminta sesuatu di dalam nama Yesus. Amin. Kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang akan Yesus kerjakan bagi hidup kita. Karena ini janji. Dan janji inilah yang harus kita pegang. Sederhana. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan hari ini secara khusus diingatkan kembali buat saudara dan saya. Yang pertama, agar kita melihat bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, di dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidupku. Amin. Apapun yang saudara dan saya minta, Yesus bilang selama engkau memintanya di dalam namaku, aku akan melakukannya.
Dan apa yang Yesus janjikan gak mungkin Yesus lupa. Dan apa yang Yesus janjikan gak mungkin Yesus salah. Dan itu yang akan dikerjakan buat saudara dan saya. Tujuannya sederhana saudara. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu dulu yang mesti kita tahu. Amin. Apapun pergumulan kita hari-hari ini. Kita sudah ada di dalam beberapa hari masuki tahun 2025, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada masalah, ada badai, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Namun kalau kita pegang janji Tuhan, kita tahu selama saya berdoa, selama saya meminta di dalam nama Yesus, maka akan ada sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup saya. Engkau akan bisa melewati apapun yang akan engkau hadapi di sepanjang tahun ini. Pegang hal ini. Jadi yang pertama, kenapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kembali mengingatkan kepada kita hari ini bahwa ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Yesus, maka Yesus akan mengerjakan. Yang pertama, agar kita melihat, kita mengetahui, kita menyadari bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Oh, nama ini bukan nama sembarangan, sudah dikasih dalam Tuhan. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Asalkan kau meminta, kau berdoa di dalam nama Yesus. Yesus menjanjikannya, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang kedua, kenapa Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa dalam nama Yesus aku akan mengerjakannya bagimu. Dan juga diingatkan kepada setiap kita. Yang kedua, agar kita tidak gampang menyerah menghadapi apapun dalam hidup ini. Iya kan? Jadi gak gampang patah semangat. Kita tahu, oh jalan ini susah. Betul, jalan ini butuh pertolongan Tuhan. Betul, masalah ini, pergumulan ini, tantangan pada hidup yang saya hadapi di depan saya rumit. Tetapi ada satu yang Yesus janjikan buat saya. Kalau saya meminta di dalam nama Yesus, maka saya akan lihat pertolongan dan pembelaan yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Sehingga dari kita anak-anak Tuhan gak gampang nyerah. Aduh, kayaknya gak bisa deh ngadepin ini. Capek saya ngadepin suami saya gak berubah-berubah. Hei ibu, ingat ada kuasa dalam nama Yesus. Doakan dalam nama Yesus, suamiku berubah. Sebagian lagi berkata, aduh pendeta, vonis dokter, susah lah. Cancer saya, sakit penyakit saya, tumor saya udah terlalu ganas. Hari ini saya mau kasih tahu kabar sukacita. Ada satu yang dijanjikan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Berdoa, meminta dalam nama Yesus. Yesus bilang, aku akan melakukannya. Di dalam nama Yesus kita akan lihat sesuatu yang dahsyat akan dikerjakan olehnya. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mau setiap kita gak gampang menyerah menghadapi masalah, tantangan, badai hidup apapun. Ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, ngadapin anak-anakmu, melihat keadaan orang tuamu, menyikapi pergumulan dalam rumah tanggamu, apapun. Berdoa di dalam nama Yesus. Kita pegang apa yang Yesus janjikan buat kita. Aku akan melakukannya jika kamu minta sesuatu kepadaku di dalam namaku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Allah yang berjanji akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami ketika kami meminta sesuatu kepadamu di dalam namamu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami melihat bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Hari ini kami melihat bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh gampang menyerah menghadapi situasi keadaan apapun. Karena kami tahu selalu ada mujizat di dalam nama Yesus. Dan hari ini hamba berdoa, apapun yang digumuli oleh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, siang, sore, makan malam hari. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap pergumulan, masalah, badai kehidupan, kami percaya melalui nama Yesus kami akan lihat mujizat, kami akan lihat kuasa, kami akan lihat pertolongan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga setiap kami di rumah kami masing-masing, kami selalu diingatkan, kami gak boleh gampang menyerah. Karena kami tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman termaterai dalam langkah hidup kami. Kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kuat, orang-orang percaya yang akan
akan lihat kuasa dan mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan pernah menyerah karena masih ada mujizat di balik nama Yesus Kristus. Mintalah kepadanya di dalam nama Yesus, maka Dia akan mengerjakannya bagimu. Tuhan memberkati kita.